2, 1. Shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Yesus Tuhan kita, kembali kita bersyukur karena kita masih diberi waktu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Kita sudah banyak melewati suka maupun duka bersama dengan Tuhan. Sudah sepantasnya kita bersukacita dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Malam ini kita akan dibukakan kabar baik melalui firman-Nya yang terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23 yang mengajarkan kita untuk hidup menjadi buah sebagai tanda syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan bersukacita bersama ibadah malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersukacita malam ini karena kami masih diberi kesempatan memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah praise and worship kami malam ini. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, jamah setiap perangkat yang kami, agar ibadah kami bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir ibadah ini. Dan hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami ini yang kami mulai di dalam nama Bapa, Yesus anaknya dan Roh Kudus. Kami mulai ibadah ini. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini.
to Jesus. And the authority hands are before you. You silence the voice of sin and grace. The heavens are rolling the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. Yes, Lord. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, God. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Amanginang, kita semua yang ada di sini, angkat suaramu, angkat pujianmu, dan katakan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Katakan bersama saya, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini
Kami di sini meninggikan nama Yesus saja. Mari jemaat dan saya katakan haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan dengan keyakinan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Angkat suaramu lebih kuat dan katakan haleluya. 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 Saya mau Cinta Yesus. hanya cinta Kau Tuhan. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Saya mau cinta. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Kami mau cinta Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Kami mau cinta Kau Tuhan. Kami mau cinta. Yesus. Kami mau cinta Kau Tuhan. Praise the Lord. Shalom semua. Sekali lagi boleh dong suaranya, boleh semangatnya. Kita semua memuji memuliakan nama Yesus. Shalom. Ada sukacita malam ini. Ya, persembahan berikut ini adalah kita hidup, kita menjalani hidup kita, itu semua adalah karya dari Tuhan dan kasih dari Yesus. Karena itu kita boleh sama-sama menonton pujian ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Ku datang dengan syukurku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah bersama
Sama-sama semua jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kami memuliakan nama Tuhan. Praise the Lord. Shalom. Shalom. Baik. Saya undang dulu dengan hormat jemaat untuk sama-sama kita berdiri mengangkat pujian ini. Kecaplah dan lihat. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ya, kita bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Masih kita bangkit berdiri. Lasmi rahasia surga. Sukacita surga.
lasni rahasia surga ido kogo di parto dioku Uridado Tuhan marwaso sogalu bagi menang dohotlah lasni rahasia surga ido kogo di parto dioku Uridado Tuhan marwaso haba-haba so menang dohotlah haleluya oh di bagasan rohako asa firman angkot biki paro agogo dia haleluya marolo polo rohako lasni rohasia surgoi manggohia Terima sukacita surga. terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa ku dapat saksikan kuasanya taklukkan badan yang bergerak Terima sukacita. terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa ku dapat saksikan kuasanya taklukkan badan yang bergelora haleluya kau ada dalam hatiku takkan patah semangatku takkan hilang kekuatanku haleluya mau bersorak bagimu sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacita surga tentunya nyata dalam hidup kita. Kita tetap bersorak untuk memuji nama Dia. Hanya nama Dia yang kita puji, hanya nama Dia yang kita sorak. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Mari kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Ya, boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Undang, buka hati kita, beri ruang untuk Tuhan. Kemuliaan-Mu
sini. Kau lakukan hal yang besar. Rohmu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Rohmu yang membangkitkanku. Mari jemaat Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tempat ini, membuka ketika jiwa kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Yesus. Percaya
berikan dengan hikmat. Yahweh Rafa, Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Kau hadir di sini. Mari bersama Yahweh, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita ada sebagaimana ada oleh karena kasih-Nya. Kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. 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 Pujian yang sangat indah yang dibawakan oleh Family Trio. Lagu berikut diambil dari Mazmur 23 yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, namun Tuhan selalu melindungiku, Tuhan memberkatiku, Tuhan adalah gembalaku. Padang yang berumput hijau, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di
Puji nama Tuhan. Tuhan membimbing kita ke jalan yang benar. Dia memberikan kita hamparan rumput yang segar agar jiwa kita tetap tenang di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bapa
aku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih. Ecclesia Worship ini terus memuji memuliakan nama Tuhan sebagai buah dari kehidupan mereka. Tuhan berikan bakat, Tuhan berikan talenta, dan itu mereka pakai memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ibadah ini adalah ibadah yang secara khusus mau mengajak semua orang percaya dimanapun berada untuk tetap mau menghasilkan buah dari kehidupan terbaiknya. Sebab Tuhan sudah mencukupkan banyak hal. Berkati kami Tuhan melalui ibadah ini, terlebih melalui firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Horas, Shalom. Terima kasih bagi Tuhan yang memberikan waktu yang sangat luar biasa ini bagi kita. Sehingga kita boleh bertemu di tempat ini, di studio ini. Dan dengan semua rekan-rekan kita. Umat percaya dimanapun Anda berada sekarang ini. Kiranya limpahan sukacita dari Allah juga melimpahi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan sukacita kita pada malam hari ini saya akan baca dalam kitab Galatia 5. Ayat yang ke-22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, sewaktu teman-teman dari Ecclesia Worship Harmony meminta kepada saya apa yang akan menjadi tema dari kebaktian kita malam ini. Lalu saya bergumul dalam doa saya apa yang harus saya sampaikan. Lalu saya teringat bagaimana rekan-rekan saya yang hebat yang ada di sini, para artis ini. Saya tahu bagaimana mereka bergumul dalam banyak hal dalam kehidupannya. Tapi mereka terus mensyukuri anugerah berkat Tuhan. Mereka punya talenta, mereka punya bakat. Dari talenta itu mereka berkomitmen. Harus menghasilkan buah yang terbaik bukan hanya bagi dirinya. Tapi juga bagi banyak orang. Maka saudara, jadilah tema ini yang harus kita gumuli. Hidup itu harus berbuah. Nah pertanyaan pertama bagi kita semuanya. Sudahkah hidupmu berbuah? Kalau boleh kita jawab masing-masing dalam hati kita. Kalau berbuah, buah apa yang sudah saudara hasilkan? Sebab saudara, ibarat pohon,
kita sudah pelihara, kita sudah siangi terus, kita pupuk, tapi tidak pernah menghasilkan buah apa-apa bagi kita, kita pasti akan kecewa. Siapa yang tidak kecewa, dia sudah merawat dengan baik, tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa untuk dia nikmati dalam kehidupannya. Lalu saya berpikir saudara dan mengajak saudara juga saling mengevaluasi dalam kehidupan ini. Apa yang bisa dinikmati orang lain dari kehidupan saya? Tuhan tolong ingatkan saya, tegur saya. Jangan-jangan dari kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan ini tidak ada satu hal apapun yang bisa dinikmati orang lain dari kehidupan saya ini. Ada tadi sebuah lagu yang dijanjikan oleh rekan-rekan kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa peliharaku. Ini adalah bisa menjadi doa kita semua, ini bisa menjadi nyanyian kita semua. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik bagi kehidupanmu. Dia peliharamu, dia bersamamu, dia terus ada berserta dengan saudara. Nah sekarang saudara, bukti pemeliharaan Tuhan itu apa yang bisa kita tunjukkan? Kan ini yang menjadi masalah. Tuhan itu begitu baik memberikan segala hal bagi kehidupan kita. Nah sekarang apa yang harus kita tunjukkan? Apresiasi, rasa syukur, respon kita atas segala kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Gak usah lihat orang lain saudara. Jangan melihat kekurangan kelemahan orang lain, tapi kembali ke dalam dirimu. Apa yang saudara boleh hasilkan dari kehidupanmu? Bukankah kehidupanmu itu adalah buah dari pemeliharaan Tuhan? Saudara, saya mau bercerita tentang dua danau di Israel. Yaitu yang sering dikenal dengan Dead Sea atau Laut Mati. Ini karena tidak begitu luas, walaupun masyarakat luas mengenalnya dengan Laut Mati, tapi orang-orang sekitar mengenal dia juga sebagai danau. Itu yang pertama, lalu yang kedua adalah Danau Galilea. Laut Mati, Dead Sea atau Danau Mati ini adalah dengan Danau Galilea adalah dua danau yang sama-sama dialiri oleh Sungai Yordan dan sungai-sungai kecil yang ada di sekitarnya. Tapi saudara, walaupun sama-sama dialiri oleh Sungai Yordan dan sungai-sungai kecil yang ada di sekitarnya, tapi perbedaan kedua danau ini sangat tajam. Laut Mati, karena kedalamannya adalah sangat dalam, di dalam kedalaman rata-rata 430 meter di bawah permukaan laut. Sehingga dia tidak bisa mengalirkan air yang sudah dia tampung itu. Dia akan ada di situ terus. Bayangkan saudara, seberapa banyak pun air yang masuk, dia tidak bisa mengalirkan itu kemanapun, itu hanya ada di danau itu sendiri, sehingga danau ini juga adalah danau yang kadar garamnya sangat tinggi. Katanya 10 kali lipat dari kadar garam laut biasa. Artinya saudara, di Danau Mati ini, di Laut Mati ini tidak ada kehidupan apa-apa. Berbeda dengan Danau Galilea. Dia menerima air, lalu dia mengalirkan air itu juga ke Laut Mati. Di dalam Danau Galilea itu banyak kehidupan. Kalau saudara pernah ke Yerusalem, ada ikan yang sangat terkenal di sana yang bisa kita nikmati juga ketika kita berziarah di sana, yaitu ikan Petrus. Ikan Petrus adalah ikan mirip ikan mujair. Sehingga dia saudara, di sana itu bisa kita nikmati bersama. Nah yang menjadi persoalan saudara, bila kedua danau ini dibandingkan dengan kehidupan kita itu ada di danau yang mana? Jangan-jangan saya menikmati semuanya, mengalirkan semuanya ke dalam kehidupan saya terima itu, tapi saya tidak akan bisa mengalirkan apa-apa. Dia hanya bisa saya nikmati sendiri. Kalau itu hanya bagi dirimu sendiri dan bisa kamu nikmati sendiri, itu artinya di situ tidak ada kehidupan yang lain. Tapi ketika kita bisa mengalirkan ini,
pergantian air ini juga adalah pergantian yang membuat kehidupan akan semakin baik dan kehidupan di sana bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Itulah Danau Galilea itu. Artinya saudara, jangan harap kalau saudara hanya menikmati sendiri apa yang datang bagi kehidupanmu tanpa mengalirkan itu. Itu artinya adalah kehidupan yang tidak bisa menghasilkan buah apa-apa dalam kehidupanmu. Kalau istilah orang Batak, ada orang siholi mangging. Ada orang sigotil monis. Ini apa-apa pun dibicarakan dia terus akan pasti mengelak. Saya sering katakan dalam khotbah-khotbah saya, saudara, apa yang kau dapat itu bukan hanya milikmu. Apa yang kamu terima itu bukan hanya milikmu. Tapi ada milik orang di sana. Kalau itu bukan hanya milikmu, sekarang pertanyaannya bagaimana saudara mengalirkan itu sehingga orang lain juga bisa menikmati itu dari kehidupanmu yang terbaik itu. Apakah dari kehidupanmu ini ada orang bisa rasakan sesuatu? Atau apakah dalam kehidupanmu ini ketika orang lain bertemu dengan saudara, orang akan menikmati keteduhan dan kenyamanan? Sebab ada orang troublemaker. Dimanapun dia hadir selalu pembawa masalah. Memang kalau yang satu ini hadir, waduh, ini pasti bikin repot. Artinya saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Hidup tanpa buah adalah hidup yang tidak hanya disenangi oleh dunia ini. Tuhan sendiri, Yesus sendiri pun tidak pernah menyukai hidup yang tanpa buah. Saudara tahu bagaimana kisah Yesus? Bersama dengan para muridnya ketika pohon ara itu tidak menghasilkan buah apa-apa. Lalu pohon itu dikutuk oleh Yesus sendiri. Artinya saudara, ini kita tidak mau terjadi dalam kehidupan kita bersama. Kita mau Tuhan biarkan kehidupan saya ini menjadi kehidupan yang penuh berkat. Tolong Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan saya ini adalah kehidupan yang bersumber daripada Tuhan. Dan saya yakin ini adalah anugerah terindah sehingga hidup saya adalah hidup yang berkelimpahan dalam segala sesuatu. Tidak ada orang yang mau. Kalau Tuhan marah lalu mengutuki kehidupannya. Makanya sering saya ingatkan dalam khotbah-khotbah saya. Kalau saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan, lalu saudara merasa sombong, merasa berbeda dari orang lain. Saya selalu katakan, mau Tuhan ambil? Gak usah dikutuk, mau Tuhan ambil? Ini para artis ini, mau diambil suaranya yang bagus itu? Wah, itu tidak mau dong. Saya tidak mau, apapun yang saya terima ini diambil oleh Tuhan, tapi saya mau memakai ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 5-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sekali lagi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Artinya saudara, selama kita menempel, selama kita ada melekat, selama kita menjadi ranting yang menempel kepada pohon itu, yaitu Yesus itu sendiri, hidup kita pasti hidup yang berbuah. Tapi sekali kita lepas jauh dari pohon itu, jangan harap ada buah dari kehidupanmu. Maaf saudara, berbicara tentang buah ini, kita harus belajar dari pohon pisang. Lihat pohon pisang, semua bisa dipakai. Daun pohon pisang bisa dipakai, bikin lapet orang Batak. Sekarang restoran-restoran sudah banyak mengganti piringnya dengan rotan lalu dialasi dengan daun pisang. Rasanya berbeda. Lalu lihat pohon pisang, apa namanya yang di tengahnya itu? Jantung, bukan jantung, jantungnya di pisangnya. Satu unoknya, kata orang Batak. Yang di tengahnya itu bisa dimasak bikin sayur. Lalu yang di sekelilingnya yang mengelilingi pohonnya,
Itu bisa bikin tali rapiah. Pelepahnya. Kemudian ke buahnya. Sebelum memakan buahnya, dulu waktu anak-anak, karena kita nggak bisa makan jajan banyak, ada makan pisang. Yang pertama kita makan bukan langsung buah pisangnya itu, tapi dari kulitnya itu kita coba congkel begini, lalu datang kita nikmati begini. Itu pun sudah enak. Nah artinya itu bisa dimakan, buahnya bisa dimakan, kulitnya itu masih bisa dimakan oleh kambing. Lihat, semua bisa dinikmati dari pohon pisang. Pertanyaan saya, sekarang apa yang bisa dinikmati dari hidupmu? Lihat senyummu ini pun belum tentu ini senyum kebahagiaan. Karena ada senyum orang ngeledek. Senyum, tapi ngeledek. Hei. Buku ende kita yang bilang, mata, kaki, semuanya adalah berdosa. Maka sekarang koreksi masing-masing lah, enggak usah orang lain lihat. Kalau hidupmu berbuat dari tangan ini, apa yang bisa dinikmati orang? Maaf, dari kata-kata yang keluar dari mulut ini, apakah kata-kata yang dari mulut ini adalah kata-kata yang menguatkan, membuat orang lain bersuka cita, menyenangkan bagi orang lain. Tapi jangan-jangan yang keluar dari mulut ini adalah kata-kata yang menjatuhkan dan melemahkan orang lain. Ini harus kita koreksi bersama saudara. Selama kamu menempel dengan pokok itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri, hidupmu pasti berbuah. Saya mau baca ayat terakhirnya ini, ayat 6-nya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sekarang pilih mana? Hidupmu mau dibakar atau hidupmu mau kau pakai menjadi hidup yang menghasilkan yang terbaik bagi orang lain? Ini yang harus kita putuskan. Maaf, hidup manusia tidak ada yang tahu. Dalam khotbah-khotbah saya 1 minggu ini saya katakan seperti ini. Ada orang pintar menjaga kesehatan. Apakah jaminan umurnya panjang? Oh, nggak ada jaminan itu. Ada orang rajin olahraga, pintar menjaga makanan, tapi tiba-tiba, tahu nggak, laisi menurung itu sudah lewat loh. Bayangin saudara, dia jaga. Artinya saudara tidak ada yang bisa menjamin hidupnya. Tapi kalau hidup ini adalah hidup dianugerahkan Tuhan yang tidak bisa saya katakan berapa lama saya hidup. Sehingga pertanyaan sekarang bagi saya adalah, Tuhan apakah dalam hidup saya ini, apakah hidup ini adalah hidup yang lebih banyak saya pakai mengecewakan Tuhan atau membuat Tuhan bahagia? Sekarang saudara berhadapan dengan Tuhanmu sendiri. Nggak usah lihat orang lain. Tuhan, ingatkan saya, ketika hidup saya lebih banyak mengecewakanmu. Tuhan makin berkati saya. Sehingga hidup saya ini menjadi berkat secara terus-menerus kepada orang lain. Atau saya mau tanya ini. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan, apakah ada orang lain dalam doamu? Coba ingat masing-masing doanya. Apakah dalam doamu ada orang lain di situ? Oke, kita koreksi. Terima kasih Tuhan untuk hidupku. Sungguh kau berkati. Berkati Tuhan sahabatku. Dimanapun berada. Itu masih kamu? Masih. Mamaku. Masih kamu. Teman-temanku. Teman sekerjaku. Lalu yang lain siapa di situ? Enggak, di dalam doa ini. Kan sadar. Saya serahkan keluarga besarku kepadamu. Mampu enggak berdoa? Tuhan, di samping saya ada orang lemah. Yang harus ditolong. Pakai saya menjadi alatmu untuk menolong dia. Bisa? Jangan dululah. Di sini pun kebutuhan masih banyak.
Artinya saudara, dari doa-doa kita juga sebenarnya sudah terlihat apakah kita ini orang peduli atau tidak. Maaf, kita ini adalah orang yang gampang kasihan, tapi sulit untuk berbuat. Bersimpati cepat, berempati, ini yang menjadi masalah. Artinya begitu saya lihat ini tangan ini harus menolong, harus berbuat sesuatu. Ini yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Makanya Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14. Tuhan tahu siapa kita, Yesus tahu siapa kita. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Tuhan tahu kita ini lemah. Tuhan tahu kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus sendiri sudah berdoa kepada Tuhan, meminta agar kepada kita diberikan Roh penolong. Artinya saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa melakukan apapun sendiri, tapi kita harus ditolong oleh Roh itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, Roh itu bekerja enggak dalam hidupmu? Atau jangan-jangan roh yang lain? Saya harus pastikan yang ada dalam diri saya ini adalah roh kebenaran yang daripada Tuhan itu. Roh yang mengantarkan saya menjadi roh yang mampu melakukan yang terbaik tanpa harus melihat kekurangan dan kelemahan orang lain dalam kehidupan ini. Roh itu adalah roh yang mengingatkan saya bahwa hidup saya adalah hidup yang dicukupkan oleh Allah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sehingga roh itulah mengajari saya untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saya. Sehingga bagi saya tidak ada perbedaan siapapun. Di mana saya hadir oleh roh itu, saya akan melakukan hal yang terbaik. Amin. Tolong suami istri. Kalau kamu kecewa dengan pasanganmu. Maaf ini, pernah kecewa kan? Pernah sakit hati dengan pasanganmu? Jangan bilang tidak pernah. Sering. Nah. Sekarang, kalau roh kebenaran itu, roh penolong itu ada dalam dirimu. Sekarang pertanyaan saya. Apakah terus kamu mampu mencintai dia dengan utuh? Kita lihat ini masalahnya. Sering rasa kecewa, rasa kesal, rasa yang membuat kita ini sepertinya tidak dihargai, ini yang sering kita hargai. Oleh karena itu jangan pernah hitung kekecewaanmu, jangan pernah hitung kekurangan orang lain, tapi yakini bahwa yang di dalam dirimu itu adalah roh kebenaran, roh yang daripada Allah, yaitu roh kebenaran itu yang harus bekerja, ya sehingga kehadiranmu adalah kehadiran yang mampu melampaui segala sesuatunya dalam rangka berbuat sesuatu. Sehingga saya harus katakan saudara, ibarat buah, hidupmu adalah pohon yang terbaik. Amin. Pohon yang terbaik pasti menghasilkan buah yang terbaik. Cita rasanya jelas. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan buah yang baik karena cita rasanya yang baik, harganya pun pasti mahal. Yang mau saya katakan bagi kita semua, karena roh Allah itu, karena kamu adalah orang yang langsung terhubung dengan pokok itu. Kamu adalah pohon, kamu adalah buah yang terbaik, cita rasa yang terbaik, harganya juga sangat baik. Jaga mutumu, jaga hargamu, jaga kualitasmu, jangan buat menjadi murahan. Pastikan orang akan bisa menikmati yang terbaik terus-menerus dari kehidupanmu. Ini yang harus terlihat, terbangun dari kehidupan kita bersama. Nah oleh karena itu yang pertama saudara, apa cita rasa yang harus kita hasilkan itu? Yang pertama adalah kasih. Ini buah roh itu. Kasih kalau saudara adalah orang pengikut Kristus. Kristus sendiri berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Maaf, dalam
Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Murid Kristus, pengikut Kristus, perintah baru. Kamu harus saling mengasihi. Karena aku sudah lebih dahulu mengasihimu. Artinya saudara, tidak ada hidup orang percaya yang gersang. Tidak ada hidup orang percaya tanpa cinta kasih. Luapan cinta kasih itu adalah luapan yang sudah memenuhi seluruh kehidupan orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat saudara, Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa dan kelemahan. Tuhan tidak pernah hidup dalam kekecewaannya ketika Tuhan melihat berbagai pelanggaran dalam kehidupan kita ini. Tapi lihat, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan cinta itu. Artinya saudara, selama saudara adalah orang yang mengikut Kristus, mengimani Kristus dalam kehidupanmu, hidup saudara itu adalah hidup yang terus ada dalam kekuatan cinta dalam segala hal. Makanya cinta adalah mau memberi diri. Cinta adalah mau membayar mahal. Dia menjadi manusia, bukan hanya menjadi manusia lemah dan hina, harus mati. Dan mati sebagai manusia tersalib. Ini yang terbangun dari kehidupan kita, ini yang membangkitkan iman kita. Maka kalau orang percaya tidak hidup dalam cinta kasih, itu saya harus katakan saudara, lalu Tuhan mana yang saudara percayai? Tidak bisa orang hidup dalam Kristus tapi sekaligus membenci. Makanya tolong Bapak Ibu Saudara, dimanapun persekutuan yang saudara bangun, di rumahmu harus menjadi rumah dalam kepenuhan cinta itu. Karena di sana sudah Tuhan tempatkan orang-orang yang penuh dengan cinta. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Saya tahu pergumulanmu banyak. Saya tahu kesusahanmu banyak. Tapi saya harus ingatkan, pergumulan dan kesusahanmu tidak boleh mengurangi kualitas cintamu. Berkorbanlah. Gimana Pak Pendeta? Saya sudah disakiti terus. Apa saya masih mau mencintai itu? Tuhanmu bukan hanya disakiti, difitnah, bahkan sampai disalib. Makanya cinta tanpa pengorbanan itu bukan cinta. Ini maaf, saya harus sampaikan kepada keluarga-keluarga Kristen. Baru-baru ini saya memberkati pernikahan. Saya dengan tegas membicarakan. Dulu, orang percaya itu adalah orang percaya. Maaf, orang Batak itu adalah orang Batak. Yang sangat membenci perceraian. Tapi lihat, begitu itu begitu gampang. Kenapa memulai dengan luapan cinta? Tapi kenapa bisa berakhir tragis? Kan ini masalah. Oleh karena itu saudara, dalam hidupmu dimanapun, mulai dengan cinta, pastikan akhiri dengan cinta. Amin. Baru nikmat. Ini pun ibadah ini kalau gak dimulai dengan cinta, mana enak ini. Tapi kalau makin enak kalau diakhiri dengan cinta. Nanti pulang dari sini sama-sama senyumlah. Lalu yang kedua adalah cita rasa, yang kedua adalah sukacita. Saya tahu penderitaanmu berat. Sudah berjuang dan bekerja dengan keras, tapi hasil tidak maksimal. Betul? Yang kedua, saudara sudah berusaha berbuat baik. Tapi lihat,
Tuhan menitipkan orang-orang yang justru mengecewakanmu. Membuat kamu menjadi kecewa. Membuat kamu olah-olah menjadi seperti mau mundur. Sekarang pertanyaan saya. Dengan semua itu, apakah saudara mau kehilangan sukacita? Saya harus katakan saudara, sukacita saya itu adalah sukacita bukan berasal dari dunia. Tapi sukacita saya itu adalah sukacita yang berasal dari Allah. Nehemia 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Amin. Sukacitamu adalah sukacita karena Tuhan. Lalu Roma, Paulus mengingatkan orang-orang di Roma. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ingat, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bukan itu masalah. Tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Makanya tolong di rumah, kalau nggak ada makanan jangan berantem. Nggak ada uang jangan berantem. Tuhan sudah mengingatkan tidak ada persoalan apapun yang bisa menghilangkan sukacita kita. Paulus dalam kitab Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah. Lihat, hanya ini pilihan dan keputusan bagi orang percaya. Saya tidak mau diambil sukacita saya. Maka tolong, simpelkan hidupmu, sederhanakan kehidupanmu. Sukacita saya tidak tergantung orang-orang di sekitar saya. Sudah? Sekarang lihat yang di sampingmu siapa. Ya, sukacitamu bertambah atau berkurang? Karena dia menyenangkanmu hari ini. Kalau besok mengecewakanmu, kan itu masalah. Kalau sukacita saya adalah karena Tuhan, sekalipun dia mengecewakan saya hari ini, sukacita saya akan mengalir terus. Amin. 5. Arba sahabat tak mau. Tabaseha mahwalanilas di rohami. Ini saya harus pastikan. Tidak ada yang bisa merenggut itu dari saya. Siapapun saudara. Maka kembali dalam kehidupanmu, bersukacitalah. Jadi kalau pulang nanti dari sini, jangan ada lagi yang bersungut-sungut. Apalagi ibu-ibu, tolonglah, aduh. Kalau ibu, enggak, ini saya mau bilang. Ini sukacita itu karena dari Tuhan, itu luar dari sini. Pasti? Orang yang bersukacita wajahnya pasti berseri-seri. Amin. Makanya kalau orang yang cemberut, ya persoalannya di mana? Di sini. Maka kenapa saya bilang ibu-ibu, rumah akan kehilangan suasana baik ketika ibu di rumah itu wajahnya cemberut terus. Makanya lihat, kalau kita bertamu sama ke rumah orang, yang kita lihat pertama adalah istrinya. Kalau wajah istrinya segar, sukacita, nikmat ini. Apapun yang disuguhkan pasti enak. Tapi kalau wajah istrinya wajah cemberut, kita pulang lagi tak. Kan ini. Makanya saya bilang, ibu-ibu jaga kualitasmu. Pastikan suamimu berangkat dari rumah, wajahmu bersukacita. Suamimu pulang, pastikan wajahmu bersukacita. Sambut. Makanya bilang, Uma, toh emak luar rumah ho. Oh ya nggak boleh dong. Lihat, dia pergi dengan sehat, pulang dengan sehat. Amin. Itu. Jangan hitung sukacitamu dengan materi apapun. Yang ketiga, damai sejahtera. Saya mulai dari warisan terbesar kita. Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya, damai sejahtera itu sudah warisan kita. Cita rasamu itu. Jangan cari damai sejahtera di luar sana.
Tapi damai sejahtera itu sudah ada dalam dirimu. Karena apa? Karena itu adalah warisan yang saudara terima dari Kristus. Maka jangan bilang gak ada damai sejahtera di rumah ini. Bukan di rumahmu yang tidak ada damai sejahtera. Di dalam hatimu tidak ada. Karena damai sejahtera sudah saya terima dari Kristus. Oleh karena itu serepot apapun, sedahsyat apapun yang ada di sekeliling saya, damai sejahtera ini harus saya tawarkan. Damai sejahtera ini harus saya alirkan dari kehidupan saya. Itu sebabnya sukacita dan damai sejahtera bukan pilihan, tapi keputusan. Saya memutuskan hari ini hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, titik. Makanya orang yang hidup dalam damai sejahtera itu adalah orang yang terus mampu mengontrol segala sesuatunya dari kualitas dirinya yang terbaik. Kalau saudara sering menonton khotbah-khotbah saya sering pakai contoh ini. Apakah mungkin berantem satu orang? Minimal berapa? 2. Suamiku ini tukang berantem. Gak ada damai sejahtera sama dia. Lalu saya tanya, kamu lawan? Terpaksa saya lawan Pak Pendeta. Lalu saya bilang, dua-duanya kalian tukang berantem. Makanya, kalau ada yang mencoba mengganggumu, putuskan. Saya sudah berdamai dengan diri. Lagian saya harus katakan saudara, saya tidak makin hebat karena kata orang. Dan saya tidak akan makin hancur hanya karena kata-kata orang. Makin ganteng pendeta mengatur ini ya, belum tentu dari hatimu itu. Tapi sebaliknya, makin jelek pendeta mengatur ini, bukan kau yang menentukan itu, saya. Apalagi kulihat istriku ini, makin enak saya. Kan itu. Karena ada bahaya. Sudah lebih sejahtera orang melihat istri orang daripada melihat istrinya. Ini yang repot sekarang ini. Lihat. Istri orang lewat. Dari mana Inang? Di TikTok gitu kan. Inang bau mau kemana? Istrinya lewat. Itu dia ho. Mau kemana itu? Istrinya menyuguhkan teh manis. Nggak ada gula ya. Tapi di warung sana, makasih mbak ya. Sadar kawan, sadar. Ini yang harus kita jaga. Jadi ini untuk AKJ ini. Damai sejahteramu adalah dari Tuhan. Jangan pernah rusak itu hanya karena siapapun. Nah, lagian jangan terlampau bernostalgia dalam hidup. Sudahlah, yang sudah lewat, lewatlah. Kalau saya dulu, enak loh. Jadi sekarang udah gimana? Udah susah ini. Kenapa? Nah itulah. Bisa kau katakan, inilah kehidupan terbaik saya. Dalam kehidupan terbaik saya ini Tuhan mencukupkan semua hal. Maka sukacita dan damai sejahtera itu adalah sesuatu yang harus mengalir terus dari diri saya. Selesai. Pengganggu pasti ada, lihat yang di sampingmu itu. Jangan-jangan itu yang dipakai. Tapi jangan orangnya lihat, ada nyelip satu orang di situ yang bisa kau lihat. Jangan diganggu kamu, jangan dipakai. Udah, kalau kita mau berdoa iblis yang datang sebagai pengacau, jangan kamu dipakai itu. Tapi dalam kondisi apapun, damai sejahtera, persahabatan, sukacita harus mengalir dari kehidupan saya. Amin. Lalu yang berikut, kesabaran. Ini kembali buat ibu-ibu dulu ini. Ya, rumah tangga akan selamat kalau ibu-ibu hebat. Yakini itu. Benar gak suami-suami yang di sini? Ya, itulah, bertobat juga suami-suami, jangan bilang betul tapi. Dalam bahasa Yunani, kesabaran itu disebut dengan makrotumia. Jadi makrotumia itu dalam arti seperti ini.
di dalam diri saya yang penuh dengan kesabaran ini, sekalipun saya menghadapi orang-orang yang buas, kejam, sadis, tidak berperkemanusiaan, kesabaran saya harus bisa membuat dia tetap menjadi jinak. Saya ambil contoh. Tahu pawang? Pawang, seliar apapun binatang buas bisa dijinakkan? Bisa. Kesabarannya yang buat. Mau singa, mau harimau, mau ular di dalam diri seorang pawang, itu bisa jinak. Pertanyaan saya, yang di sekelilingmu itu sudah sebuah singa? Oke. Lebih lagi. Oke, agak lebih lagi. Tapi saya harus bilang pawang yang terbaik adalah pawang yang bisa menjinakkan semuanya. Karena kualitas kesabarannya. Sehingga kesabaran itu bukannya hanya dia miliki, tapi melalui kesabaran itu ada energi yang dia transfer. Makanya lihat, ada suami yang dulunya dia adalah suami yang bertindak kasar, tetapi setelah menikah dia dengan perempuan itu, dia jadi laki-laki yang berubah secara total. Maka kalau saya lihat laki-laki yang di Ganube ini, dia KJ ini adalah laki-laki yang sudah dijinakkan semua ini. Karena saya tahu di luar sana banyak kenikmatan, tapi mereka datang di Ecclesia Worship ini, mengajak semua orang memuji Tuhan. Amin. Maka tolong buat istri-istri di rumah juga yang menonton ini. Terima kasihlah. Suami yang di rumahmu itu adalah suami yang sudah dijinakkan juga. Syukurilah. Tapi Bang Pendeta belum bertobat. Iya, jangan anggap pertobatan itu proses cepat. Dia harus berproses. Kalau orang tiba-tiba punya kumis, itu bahaya. Dari mana kumisnya datang? Kan itu. Sama seperti anak. Anak baru lahir, ya taunya masih menangis. Kalau anak baru lahir langsung bisa ngomong, ibunya yang masalah, pendarahan kedua. Makanya biarkan aja prosesnya lama, tapi pasti. Kan itu. Ketimbang gak bertobat terus, mana lebih sakit? Makin berubah? Makin berubah, syukurilah. Lipat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Sudah makin berubah. Tapi belum sempurna. Nanti. Kalau di kampung kami, kalau ada orang tiba-tiba baik, satu jawabannya, itu mau mati itu. Itu. Jadi jangan harapkan itu, biarin aja dia berproses. Jadi tolong, orang yang ada dalam Tuhan, orang yang ada dalam roh itu, dia adalah orang yang hidup dalam kesabaran yang luar biasa. Lalu yang berikut, sebentar lagi ya, jangan ngantuk dulu. Kemurahan. Kemurahan adalah kebaikan yang dipenuhi dengan kemurahan. Kemurahan adalah kebaikan yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Sehingga tidak hanya baik, sebab baik tidak cukup, tetapi harus sampai kepada kemurahan hati. Baik tidak cukup, baik itu sudah benar, tapi tidak cukup. Tapi harus murah hati. Suaminya memang baik, nggak mau ngomong kasar. Dia tidak banyak ngomong di rumah. Pas sampai di rumah duduk paling nonton TV, buka handphone. Tapi uangnya dikantongin semua. Gimana? Itu kemurahan? Hanya kebaikan. Sudah tahu di sekelilingnya ada yang mau ditolong, dia ada. Memang dia nggak ngomong apa-apa, tapi nggak mau menolong. Kemurahan itu adalah dia tahu kebaikan, tapi dia tidak mau mendiamkan itu, dia mau berbuat sesuatu. Ini adalah manusia yang proaktif. Maka dalam kehidupan ini, kalau ini sudah kita miliki, hidup pasti akan semakin berkualitas.
Mau contoh lain? Kalau ada orang yang mengecewakanmu, gimana? Cukup hanya diam? Mau nggak senyum sama dia? Sorry lah. Masa? Sudah dikecewakan ini. Makanya lihat. Orang Batak bilang mardomu di tano, HP yang gina duit. Itu masalahnya. Lalu kelemah lembutan. Saya coba lompat beberapa kata dari situ. Saya mau tanya, lemah lembut itu pernah marah enggak? Ada enggak kemarahan dalam orang yang lemah lembut? Ingat ya, ada ya? Ada. Makanya pernah seorang ibu bilang sama saya, Amang Pendeta, saya bersyukur loh. Kenapa? Suami saya enggak pernah marah. Jawaban saya, langsung saya bilang, bawa suamimu berobat, udah enggak benar itu. Memiliki suami udah enggak pernah marah, kan udah penyakitan itu. Itu bahaya loh. Oh ya. Tapi orang yang lemah lembut itu, dia akan marah pada waktunya dan mampu menahan kemarahan pada waktunya. Jadi marah terus juga gak enak. Gak marah juga, gak pernah marah juga, gak beres. Kalau memang ada penyakit ibu-ibu, bisa marah mulai pagi sampai sore. Ibu siapa itu? Istri siapa itu? Ada di sini dia enggak itu? Nah itu. Itu saya harus bilang, kalau ada istri seperti itu, berobat cepat. Makan obatmu. Ini bayangkan, paginya bangun, marah-marah. Anak-anak sekolah, istirahat sebentar. Pulang sekolah, kemarahan pagi tadi, dilanjutkan lagi siang. Ini memang punya bakat sendiri itu. Apalagi memang wanita ini kan harus menghabiskan kata-kata 25.000 kata satu hari kan. Kalau nggak keluar itu katanya ibu-ibu nggak sehat. Benar gak itu ya? Kalau suami paling 7.000 Amang. Sedikit. Makanya lihat kalau suami baru pulang, pertanyaan ibu ini banyak. Gimana Pak? Gimana di jalan? Macet enggak? Sudah makan belum? Sudah isukuni. Suaminya paling, iya. Jadi hati-hati buat suami-suami. Kalau istrimu sudah bertanya banyak begitu, berarti kata-katanya satu hari ini belum habis. Biarkan dihabiskan itu. Sudah? Oleh karena itu lemah lembutlah. Contoh. Pernah lihat anjing kecil dan anjing besar berantem? Nah, mulai sekarang lihat dulu. Kalau belum pernah. Lihat. Yang masalah lihat ada mau kita pelajari. Kalau anjing besar dan anjing kecil berantem, yang paling kasar yang mana? Kecil. Padahal sekali gigit leher anjing kecil itu mati. Tapi lihat, di bawah anjing besar itu, paling moncongnya dengan suaranya dibuat berwibawa sedikit. Anjing kecilnya udah pergi. Inilah lemah lembut. Tapi diingatkan juga. Bisa enggak? Ya itu kan. Ini harus kita pelajari. Jadi mau saya bilang, enggak perlu kuatnya suara. Tapi suaramu itu keluarkan pada waktunya. Lihat orang tua di kampung dulu. Batuknya pun bermakna. Kalau orang tua sudah batukan, anaknya sudah takut. Bapak udah batukan. Kalau sekarang orang tua batukan, apa? Kata anak-anak, Pak, berobat Bapak udah batukan. Ini pergeserannya. Jadi artinya saudara, ini harus kita evaluasi dalam kehidupan ini. Jadilah orang yang lemah lembut. Kuasailah dirimu. Nah, apapun kuasai dirimu. Dosa manusia pertama adalah tidak bisa menguasai dirinya. Dia ingin lebih. Sudah Tuhan berikan yang enak, mau lebih enak lagi. Karena memang godaan iblis luar biasa.
Kamu dilarang biar kamu tidak sama dengan Tuhan. Wah, ingin melewati dirinya. Sudah, kembali ke dalam dirimu, apa yang bisa kamu nikmati hari ini, itulah bagianmu. Jangan lihat punya orang. Nikmati apa yang ada padamu. Kuasai dirimu, kendalikan dirimu. Semua yang enak, semua enak, tapi tidak semua yang enak harus kau makan. Tapi nikmati apa yang menjadi bagianmu. Amin. Okelah, berbuahlah dalam kehidupanmu. Jangan salahkan cuaca. Jangan salahkan keadaan. Tapi hidup berbuah adalah cita rasa yang harus ditunjukkan oleh orang beriman dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan dalam Kristus. Yang adalah pokok anggur. Dan kami adalah rantingnya. Selama kami ada di dalam Tuhan, hidup kami pasti berbuah. Tolong Tuhan, kami harus melekat terus dengan Tuhan. Bahkan roh Tuhan ada pada kami. Dan roh itulah yang mengajar kami untuk hidup seperti Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu malam ini boleh menguatkan kami masing-masing. Secara pribadi, di keluarga, di persekutuan, dimanapun kami berada. Kami harus menghasilkan buah. Karena roh Tuhan ada pada diri kami. Karena kami ada di dalam Tuhan. Biarlah cita rasa kami, buah yang kami hasilkan, boleh dinikmati semua orang. Menguatkan, menyehatkan, menyegarkan, memotivasi, menyemangati orang lain. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Berkati Tuhan artis komunitas Jati Bening. Dalam hidupnya, dalam pelayanannya, sehingga mereka semakin boleh menghasilkan buah yang terbaik, yang boleh dinikmati banyak orang. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan melalui firman yang telah dibagikan oleh hamba-Nya telah dibagikan buat kita. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati.
Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Luar biasa setiap hari. Karena kasih-Nya sampai hari ini kita ada. Dengan penyertaan-Nya kita bisa melakukan banyak hal. Hal-hal kebaikan, hal-hal berjuang, hal-hal apa yang diinginkan Tuhan. Kita belajar setiap Itu hari. kita lakukan. Karena kita yakin kasih-Nya ada bersama kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah?
persembahkan selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom. Malam hari ini adalah malam yang penuh sukacita. Bagaimana Tuhan memakai hambanya, sudah menaburkan firman-Nya yang menjadi motivasi, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Hidup untuk menjadi berkat dan berbuah. Memang sesungguhnya itulah yang Tuhan inginkan. Kita ada hingga saat ini semua hanya karena kasih anugerah. Kami artis komunitas Sejati Bening masih ada hingga malam ini semua karena kasih anugerah. Karena Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa untuk Ecclesia Worship. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti kita boleh nyanyi sama-sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita teramat dahsyat. Sepanjang umur kita, Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan memberikan kasih Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Roh penolong bagi perjalanan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Ecclesia Worship Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami teramat percaya melalui talenta ini Tuhan, kami akan menjadi berkat dan akan memberitakan kebaikan Bapa melalui puji-pujian kami. Biarlah semua orang melihat melalui Ecclesia Worship Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hidup harus jadi berkat. Dan ketika kita sudah tidak berdaya, hidup kita sudah jadi berkat. Amin. Ketika mau jadi berkat, kita harus menanggalkan diri kita, ego kita, dan kita biarkan suka-sukanya Tuhan atas hidup kita. Kita menari. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan puji dan menari bagi Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, hidup kami sepenuhnya ada di tangan, dan mampukan kami jadi berkat. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Hidupku kini bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Musik memuji Tuhan. Semua kita menari. Kita buktikan tanda syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Suka-suka Tuhan saja. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang benar. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ayo sama-sama kita katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Di hadapan Tuhan kita jangan malu-malu. Kita naikkan syukur kita sepenuhnya. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. Dengan hati terbuka, kembali kita mengatakan bahwa hidup kita bukan punya Tuhan lagi. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ayo dengan sungguh kita katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Saya mau jemaat Tuhan katakan sama-sama, suka-sukamu Tuhan. Yuk. Suka-sukamu Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja sepenuhnya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Yes. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Katakan dengan sungguh. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan.
suka-Mu Tuhan. Kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah penyertaan-Mu, sehingga rangkaian ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bertemu kembali di bulan depan, bulan Agustus, pada tanggal 1 Januari, 1 Agustus. Ayo.